Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Surat Al-Insan itu menjelaskan tentang perjalanan manusia dari awal, tengah sampai akhir. Dari awal artinya dari awal penciptaan. Dari digambarkan manusia itu di ayat yang pertama disebutkan lam yakun syai'an madhkura. Awalnya manusia itu tidak ada wujudnya apapun. Pada saat penciptaan alam semesta belum ada itu manusia itu. Itu lam yakun syai'an madhkura. Belum merupakan sesuatu yang disebut-sebut. Tidak ada. Sampai pun kemudian Allah menciptakan Nabi Adam yang pertama itu, manusia pertama itu. Itu pun awalnya hanya hanya tanah gitu ya, tanah yang dibentuk, kemudian belum ditiupkan ruh, belum ada nyawanya. Bahkan beberapa buku tafsir menjelaskan itu sampai 40 tahun. Itu masih dalam bentuk tanah saja, belum ada nyawanya. Itu yang dimaksud lam yakun syai'an madhkura. Ini awal penciptaan. Kemudian ditiupkan ruh, jadilah Nabi Adam. Kemudian ada Ibu Hawa gitu kan. Kemudian sampai lahirlah keturunan-keturunannya sampai di era kita sekarang. Jadi itu surat Al-Insan awal penciptaan manusia. Awalnya diciptakan. Kemudian tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya ya dijelaskan di ayat berikutnya itu. Yang kemudian Allah ciptakan dari setetes air mani yang bercampur, kemudian setelah lahir kemudian Allah berikan petunjuk. Nah, kemudian di dalam perjalanannya itu, di tengah-tengahnya itu ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ada yang dia taat kepada Allah, ada dia yang bermaksiat kepada Allah. Itu pertengahannya seperti yang sekarang ini. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya yaitu nanti di akhirat itu balasan dari orang yang bersyukur dan orang yang kufur. Kawan sekalian, saya setiap kali ya berusaha mentadaburi Al-Quran itu dalam konteks itu. Seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan. Konteksnya Al-Quran itu menceritakan atau menjelaskan tentang tauhid. Bagaimana kekuasaan Allah, bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa. Kalau ada penguasa di dunia ini, maka kekuasaan Allah itu di atas dia segala-galanya. Kalau ada orang yang kaya di dunia ini, maka kekayaan Allah itu di atas dia segala-galanya. Artinya apa? Artinya Allah itu maha kaya, Allah maha kuasa. Jadi itulah tauhid. Allah satu-satunya yang berkuasa, Allah satu-satunya yang kaya, Allah satu-satunya yang memiliki segala-galanya. Jadi konteksnya tauhid. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang orang-orang yang komitmen dengan tauhid. Orang yang bersyukur ya, itu orang yang komitmen dengan tauhid. Kemudian Quran juga isinya itu menjelaskan tentang orang-orang yang kufur terhadap tauhid. Jadi dia tidak komitmen dengan tauhid. Dia mengingkari Allah, dia mengingkari nikmat Allah gitu kan. Dia juga mengingkari kekuasaan Allah, cenderung dia melawan, tidak ada takutnya dia kepada Allah. Itu Al-Quran seperti itu. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang balasan untuk orang-orang itu. Untuk orang-orang yang komitmen dengan tauhid, balasannya nanti dia dalam Al-Quran itu banyak ayat itu menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang luar biasa, dan juga di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang balasan orang-orang kufur itu dengan siksaan yang luar biasa. Karenanya kita bisa coba ketika kita membaca terjemahan Al-Quran misalnya, karena kita bahasa Arab mungkin ada beberapa ayat yang kosakatanya kita nggak tahu lah gitu, atau maksudnya nggak tahu, kita kan bisa baca terjemahan singkat itu yang Departemen Agama itu misalnya, Kemenag itu terjemahannya itu. Nanti kita memaknainya seperti itu. Ayat-ayat itu kita baca dalam konteks tauhid, orang-orang yang komitmen dengan tauhid, ingkar dengan tauhid, kemudian balasan orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang kufur.
Bahkan kita diajarkan ketika mendapati ayat-ayat yang berkait yang menjelaskan tentang orang-orang yang taat gitu ya, sifat-sifat orang yang komitmen dengan tauhid tadi, maka kita berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti mereka. Ketika Al-Quran itu menceritakan orang-orang yang kufur kepada tauhid, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sombong gitu kan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita atau kita munculkan dengan lisan kita, ya Allah, jangan jadikan aku memiliki sifat seperti mereka, perilaku seperti mereka. Begitupun ketika Al-Quran menjelaskan tentang balasan orang-orang yang komitmen dengan tauhid, orang-orang yang bertauhid, orang yang taat kepada Allah, yang bersyukur pada Allah, dengan balasan-balasan surga, kenikmatan dan sebagainya, maka mulut kita berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan mereka. Makanya kawan sekalian, ketika kita membaca ayat-ayat azab, maka kita bermohon kepada Allah dari dijauhkan dari azab itu. Ketika membaca ayat-ayat tentang nikmat, maka kita berdoa mendapatkan nikmat itu. Dan itu dibaca di dalam sholat itu. Doa-doa seperti itu. Seperti misalnya ya, kalau di dalam sholat Jumat kan kita membaca surat Al-Ghasyiyah biasanya. Imam itu membaca rakaat pertama membaca surat Al-A'la ya, Sabbihis, nanti ayat yang kedua, rakaat yang kedua membaca Al-Ghasyiyah. Nanti di Al-Ghasyiyah itu kan di terakhir ayatnya kan ada ayat yang tentang hisab itu. Inna ilaina iyabahum kan. Tsumma inna alaina hisabahum. Nah itu kalau kita jadi imam, jadi makmum, kita baca doa itu. Inna ilaina iyabahum. Sungguh pada kami kembalinya mereka, artinya mereka akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Maka kita membaca doa, Rabbi a'idni min adzabik. Nah gitu ya, kita baca doanya seperti itu. Saya kadang-kadang ketika menjadi imam ya, sholat Jumat itu, ketika sampai di ayat itu, inna ilaina iyabahum, sungguh mereka akan dikembalikan kepada kami, hanya kepada kami mereka akan dikembalikan. Kemudian saya ini dengan siri gitu, pelan-pelan saya baca doa, Rabbi a'idni min azabik, ya Allah, selamatkan atau lindungi aku dari azabmu. Nanti makmum yang di belakang ini lihat imamnya diam, dikiranya nggak hafal. Nanti mereka meneruskan di belakang itu. Tsumma inna alaina hisabahum. Padahal ini imamnya lagi baca doa gitu kan. Nah nanti ketika ayat yang terakhir, tsumma inna alaina hisabahum, kemudian hanya kepada kami hisab mereka, perhitungan mereka. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan surga, siapa yang berbuat jahat akan dibalas dengan siksa. Nah makanya ketika ayat yang terakhir itu kita baca doa lagi. Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan.